Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ana untuk pelajaran biologi. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin kita sudah belajar tentang perkecambahan, sekarang kita lanjut ke pertumbuhan. Pada tanaman, pertumbuhan dibedakan menjadi dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini terjadi pada ujung akar dan ujung batang yang menyebabkan akar menjadi bertambah panjang, batang menjadi bertambah tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder ini terjadi pada kambium, ya. Yang punya kambium adalah tanaman dikotil dan gimnosperme. Ini yang menyebabkan batang menjadi bertambah lebar. Pada monokotil tidak mempunyai kambium kecuali pada tanaman palem-paleman. Struktur batang secara garis besar dibedakan menjadi epidermis, korteks, dan stele. Ya. Pada bagian korteks itu terdapat floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan pada stele terdapat xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral. Ya, antara xilem dengan floem dipisahkan oleh kambium. Ini pada tanaman dikotil. Titik tumbuh akar. Titik tumbuh akar ini terdapat pada meristem. Ya, ini meristem. Meristem ini dilindungi oleh tudung akar. Ya. Kemudian meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Maka bagian yang dekat dengan meristem ini adalah zona pembelahan. Kemudian di atasnya lagi ada zona pemanjangan atau elongasi dan zona diferensiasi. Nah, pada akar juga terdapat rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar berfungsi untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Struktur daun. Struktur daun itu secara garis besar ini bagian luar paling luar dari daun adalah kutikula. Kutikula atau lapisan lilin ini berfungsi mengurangi penguapan. Kemudian di bawah kutikula terdapat epidermis atas. Di bawah epidermis atas ini terdapat palisade. Palisade disebut juga dengan jaringan tiang. Karena palisade atau jaringan tiang ini memiliki klorofil, maka pada bagian inilah terdapat atau terjadi proses fotosintesis. Ya. Kemudian di bawah palisade terdapat jaringan bunga karang atau spons parenkim. Ya. Spons parenkim. Pada bagian spons parenkim terdapat berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral, sedangkan floem berfungsi mengangkut sari-sari makanan hasil fotosintesis. Ya. Palisade dan spons parenkim disebut juga dengan mesofil, ya, atau daging daun. Kemudian pada bagian bawah dari jaringan bunga karang terdapat epidermis bawah. Ya, pada epidermis bawah dilengkapi dengan stomata. Stomata berfungsi untuk tempat pertukaran gas, dan stomata itu dilindungi atau bisa membuka menutup karena dia punya sel penjaga, ya, sel penjaga. Ya. Bagian paling bawah juga terdapat kutikula. Organ pada tumbuhan yang berikutnya adalah sini. Ini organ pada tumbuhan secara garis besar, ya. Ini ada akar, ini ada batang, ini ada daun. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar potongan melintang batang, ya. Ada bagian batang itu terlihat lingkaran-lingkaran. Lingkaran-lingkaran ini yang disebut dengan lingkaran tahun. Ya, yang terdiri dari xilem. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Yang termasuk faktor internal adalah genetik atau hereditas dan fisiologis, ya.
termasuk hormon dan vitamin. Sedangkan faktor eksternal atau dari luar, contohnya ini adalah suhu atau temperatur, kemudian cahaya matahari, nutrisi atau makanan, pH atau derajat keasaman, air serta oksigen. Oke, macam-macam hormon pada pertumbuhan dan perkembangan. Hormon yang pertama adalah giberalin. Giberalin ini memiliki fungsi mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel, menghambat pembentukan biji, merangsang pembungaan, menghilangkan dormansi pada biji. Jadi kalau kita mau melakukan perkecambahan, kita kasih aja tuh giberalin supaya masa dormansi biji itu selesai. Ya. Kemudian merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase yang berperan dalam proses perkecambahan. Ya. Hormon yang berikutnya adalah auksin. Auksin adalah hormon yang pertama kali diisolasi. Disebut juga dengan IAA, indol asam asetat. Ya. Peranannya yang pertama meningkatkan perkembangan bunga dan buah, kemudian pembentukan buah partenokarpi, menghambat pertumbuhan tunas samping, mencegah gugurnya daun, merangsang perkembangan akar larva, dan menyebabkan dominansi apikal. Macam-macam hormon pada pertumbuhan yang berikutnya adalah sitokinin. Sitokinin berperan merangsang pembelahan sel, memperkecil dominansi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, mempercepat pertumbuhan memanjang, dan menunda pengguguran daun, bunga dan buah. Ya, menunda pengguguran daun, bunga dan buah. Kita lanjut ke asam absisat atau ABA. Peranannya menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menyebabkan dormansi jika kondisi lingkungan nggak menguntungkan. Jadi kalau kondisi lingkungan tidak menguntungkan, terlalu panas sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan penguapan, maka tumbuhan akan mengalami masa istirahat dengan mengeluarkan hormon asam absisat. Ya. Kemudian merangsang penutupan stomata pada musim kering untuk mengurangi penguapan, membantu pengguguran daun pada musim kering. Hormon yang berikutnya adalah gas etilen. Gas etilen ini membantu mempercepat pemasakan buah. Ya. Kemudian kalin ini berperan dalam proses organogenesis. Ya. Yang pertama, rizokalin merangsang pembentukan akar, kaulokalin merangsang pembentukan batang, filokalin daun, antokalin bunga, ya. Serta asam traumalin ini berperan dalam proses regenerasi sel saat tumbuhan mengalami luka, ya. Faktor-faktor eksternal, ya, yang pertama temperatur atau suhu. Ini mempengaruhi respirasi, fotosintesis, dan transpirasi pada tumbuhan. Apa sih transpirasi? Penguapan. Ya. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis. Walaupun untuk fotosintesis tidak harus menggunakan cahaya matahari, pakai cahaya lampu pun bisa. Ya. Kemudian cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan. Jika cahaya kurang akan mengalami etiolasi, ya. Etiolasi itu pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap, ya. Jika cukup akan mengalami pertumbuhan normal. Fotoperiodisme pada tumbuhan. Ya, berdasarkan lamanya penyinaran, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan berhari pendek, short day plant, tumbuhan berhari panjang,
kemudian tumbuhan netral ya, tidak terpengaruh. Bisa dilihat contoh-contohnya ya. Fungsi air. Air penting dalam penjagaan tekanan turgor dari dinding sel. Sebagai pelarut, menentukan kita lanjut. Mohon maaf. Air penting dalam menjaga tekanan turgor dari dinding sel ya, sebagai pelarut, menentukan laju fotosintesis, transportasi unsur hara, dan mengedarkan hasil fotosintesis. Ya. Faktor yang berikutnya adalah pH. pH tanah yang bagus adalah pH netral 6,8 sampai 7,2. Kemudian oksigen. Tanah sekitar akar memerlukan aerasi yang bagus untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Ya, untuk meningkatkan di sini kecepatan respirasi akar. Kemudian nutrisi. Nutrisi di sini ada faktor makro dan faktor mikro. Ya, makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ya, yang makro apa aja? CHONSP, K dan Mg. Faktor mikro apa aja? Fe, Cu, Zn, Pe.